Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Pak Imam di kanal Guru Diso. Dan kita pada hari ini akan membahas masih di kelas 5. Tema 1 terkait organ gerak hewan dan manusia, dan subtema 1 masih terkait organ gerak hewan. Namun pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran keempat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan terkait dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah melalui pengamatan gambar, nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan keadaan geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dengan benar. Selanjutnya yang kedua adalah melalui penjelasan dari Pak Imam nanti, diharapkan anak-anak dapat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima. Baik anak-anak, silahkan dipersiapkan untuk buku dan juga alat tulisnya, dan silahkan nanti bisa digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada pembelajaran kali ini. Kemarin juga anak-anak sudah mempelajari terkait dari batas-batas negara dan juga letak geografis dari negara kita. Nah untuk itu sekarang Pak Imam memiliki sebuah gambar, kira-kira bisa ditebak ini adalah gambar dari pulau mana? Ada yang tahu? Ya betul sekali, ini adalah Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini memiliki batas wilayah juga anak-anak. Yang pertama di bagian utara berbatasan langsung dengan Teluk Benggala dan negara Singapura serta negara Malaysia. Kemudian di sebelah timur ada Selat Malaka dan juga Selat Karimata, serta untuk wilayah daratannya berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Selanjutnya yang ketiga, wilayah Pulau Sumatera ini bagian barat juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan di bagian selatan Pulau Sumatera ini berbatasan langsung dengan Selat Sunda, dan untuk daratannya adalah Pulau Jawa. Kemudian untuk keadaan alam, ya, keadaan alam yang pertama adalah di perairan, yaitu ada Sungai Musi, ya, Sungai Musi yang ada di kota Palembang atau di Sumatera Barat ini cukup terkenal ya, dan anak-anak pasti sudah tahu. Kemudian Sungai Batanghari, Sungai Indragiri, Danau Toba yang ada di Sumatera Utara tentunya anak-anak juga sudah tahu, dan adanya pantai air manis. Nah, serta beberapa keadaan alam lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya untuk gunung dan dataran, yang pertama kita bahas terkait dari gunung terlebih dahulu. Ada Gunung Marapi, kemudian Gunung Sinabung, Gunung Kerinci, dan juga Gunung Leuser. Nah untuk datarannya ada dataran tinggi Batak dan juga dataran tinggi Minangkabau serta dataran tinggi Karo. Nah itu dia keadaan alam yang ada di Pulau Sumatera. Nah selanjutnya ada yang tahu ini pulau mana anak-anak? Ya betul sekali, ini adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ini merupakan pulau terpadat yang ada di Indonesia karena hampir 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Nah untuk batas-batasnya, yang pertama wilayah Pulau Jawa ini bagian utara dibatasi oleh Laut Jawa dan untuk daratannya adalah Pulau Kalimantan. Kemudian batas wilayah bagian timur adalah Selat Bali dan wilayah daratannya adalah Pulau Bali. Nah selanjutnya di bagian barat ada Selat Sunda dan di bagian selatan sama yaitu Samudra Hindia karena Samudra Hindia ini membentang cukup luas di wilayah Indonesia. Kemudian dari keadaan alam yang pertama adalah perairan. Di sini Pulau Jawa memiliki sungai terpanjang yaitu adalah Sungai Bengawan Solo, kemudian Sungai Cisadane yang ada di Jawa Barat, kemudian Danau Ranu Kumbolo dan juga Danau Kawah Kelo. Selanjutnya untuk wilayah gunung ada Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Bromo, Gunung Ciremai, Gunung Slamet, Gunung Salak,
Gunung Muria, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya di dataran adalah ada dataran tinggi Dieng dan juga dataran tinggi Bromo. Kemudian ada pulau yang ketiga yang ada di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini memiliki batas wilayah. Yang pertama, di bagian utara ada Malaysia, ada Brunei, dan juga Laut Cina Selatan. Kemudian batas wilayah di bagian timur ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Kemudian batas wilayah di bagian barat adalah Selat Karimata dan Pulau Sumatera. Kemudian batas wilayah di bagian selatan ada Laut Jawa dan Pulau Jawa. Untuk keadaan alam dari Pulau Kalimantan, yang pertama untuk perairan adalah Sungai Mahakam, kemudian ada Sungai Barito, dan juga Sungai Kapuas. Untuk danaunya ada Danau Kerinci maupun Danau Bangkau. Kemudian gunung yang ada di Pulau Kalimantan ada Gunung Raya, Gunung Pulat, dan Pegunungan Meratus. Dan di dataran tingginya ada dataran tinggi Muller, Kapuas, dan dataran tinggi Schwemer. Nah, itu anak-anak terkait dari batas wilayah dan juga keadaan alam yang ada di Pulau Kalimantan. Berikutnya adalah pulau apa anak-anak? Ya, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini memiliki batas wilayah. Yang pertama adalah di bagian utara, berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan negara Filipina. Kemudian di sebelah timur, yaitu adalah Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Kemudian di sebelah barat, ya, di sebelah baratnya, sebelah barat ini ya anak-anak ya, ini berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Kemudian di bagian selatan di sini ada Laut Flores serta Kepulauan Nusa Tenggara. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami? Kemudian terkait dari keadaan alamnya, yang pertama untuk perairan ada Sungai Poso, Sungai Lairang, Danau Poso, Danau Tempe, dan juga Pantai Losari yang ada di Kota Makassar. Kemudian untuk gunung, ya, gunung yang ada di Pulau Sulawesi ada Gunung Awu, Gunung Bawakaraeng, Gunung Dempo, dan Gunung Lakon. Selanjutnya di datarannya ada dataran tinggi Seko, dataran tinggi Moncong, dan juga dataran tinggi Tanah Toraja. Nah, itu anak-anak terkait dari keadaan alam yang ada di Pulau Sulawesi. Kemudian ada Pulau Papua, ya. Sudah tahu semua ya, ini adalah Pulau Papua yang berada di paling timur dari wilayah Indonesia. Nah, batas wilayah dari Pulau Papua yang pertama adalah Samudra Pasifik, kemudian yang sebelah timur, ya, sebelah timur ini ya adalah negara Papua Nugini. Kemudian yang ada di sebelah barat ini adalah Kepulauan Maluku, dan bagian selatan adalah Laut Arafura serta negara Australia. Nah, selanjutnya untuk keadaan alam di Pulau Papua, di perairannya ada Sungai Memberamo, Sungai Belium, Danau Sentani, dan Pantai Raja Ampat, serta masih banyak lainnya. Kemudian untuk pegunungan ada Gunung Jayawijaya, Gunung Yamin, dan juga Gunung Birebaru, serta masih banyak gunung-gunung lainnya yang ada di Papua. Nah, kemudian anak-anak terkait dari dataran, diantaranya ada dataran tinggi Arfak, dataran tinggi Charles, dan juga dataran tinggi Sudirman. Nah, itu dia anak-anak terkait dari keadaan alam serta batas-batas wilayah dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini terbentang sangat luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Namun pada pembelajaran kali ini kita mempelajari pulau-pulau besar saja. Yang pertama tadi ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, kalau ditanya, Pak, berapa sih Pak banyaknya pulau yang ada di Indonesia ini? Nah, banyaknya pulau yang ada di Indonesia ini
hampir 17.000 pulau. Nah, tentunya cukup banyak sekali ya anak-anak ya. Ada 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk itulah negara Indonesia ini dijuluki sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, anak-anak, dengan adanya luas wilayah yang sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya, tentunya peran Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini tentu sangatlah penting. Hal ini karena peran Pancasila untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Salah satu cerminan sikap Pancasila yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia adalah sikap gotong royong. Tentunya anak-anak sudah tahu ya sikap gotong royong ini. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu ya terkait dari sikap gotong royong ini. Sikap gotong royong ini merupakan tradisi yang sudah mengakar dan turun-temurun ada di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian sikap gotong royong ini juga merupakan salah satu perwujudan dari pengamalan sila pada Pancasila, yaitu tepatnya pada sila kelima. Kemudian anak-anak, manfaat dari adanya gotong royong itu apa sih? Yang pertama tentunya membuat pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan sikap kekeluargaan. Kita saling mengenal, saling membantu, akan tumbuhlah sikap kekeluargaan dari dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan pastinya ya. Karena kita saling membantu, saling bekerja sama, akhirnya terciptalah persatuan dan kesatuan dari lingkungan kita. Kemudian yang keempat tentunya akan menghadirkan suasana yang aman, nyaman, tentram, dan damai. Baik, selain dari gotong royong, adakah contoh lain yang bisa kita terapkan terkait dari pengamalan sila pada Pancasila, yaitu sila kelima? Baik, yang pertama ya anak-anak ya, tentunya mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Karena kita tidak boleh membeda-bedakan teman, baik itu karena agamanya, karena sukunya, karena budayanya, tidak boleh. Karena kita harus adil terhadap sesama manusia. Nah, selanjutnya adalah menghargai karya orang lain, dan ini tentunya kita dapat laksanakan sehari-hari. Kita tidak boleh iri terhadap karya orang lain, namun kita harus mampu menghargai karya orang lain dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Tentunya hak kita sebagai siswa, tentunya hak kita di dalam lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga, serta kewajiban-kewajiban kita harus kita laksanakan secara seimbang. Dan yang keempat adalah menghindari sikap boros dan merugikan orang lain. Nah, kita dianjurkan untuk saling membantu sesama manusia, serta kita sebaiknya menerapkan hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia anak-anak terkait dari pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita tadi sudah mempelajari yang pertama ada batas wilayah serta keadaan alam yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Ya, betul sekali, penerapan perilaku yang sesuai pada sila kelima Pancasila. Nah, setelah ini anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang ada di kolom deskripsi yang sudah Pak Imam siapkan. Dan kemudian Pak Imam juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, tak lupa Pak Imam juga mengingatkan sekali lagi untuk like, share, dan juga subscribe kanal Guru Deso supaya anak-anak tidak ketinggalan materi yang Pak Imam berikan melalui kanal Guru Deso. Sekali lagi anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa kembali dengan materi-materi selanjutnya. Pak Imam akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.